Teman-teman, menulis skripsi itu rumusnya adalah SMART. SMART adalah akronim dari S, spesifik, M, measurable, A, achievable and relevant, dan T, time bound. Spesifik, yang dimaksud dengan spesifik adalah bahwa skripsi yang teman-teman tulis itu harus spesifik. Karena itu tentukan topik yang spesifik, jangan topik yang terlalu luas itu sehingga tidak mudah dipahami. Topiknya harus jelas. Nah, untuk menemukan topik ini teman-teman harus menemukan fenomena apa yang menarik untuk diteliti. Ingat, seperti di video saya yang sebelumnya, saya mengatakan bahwa cari topik yang mau dan mampu teman-teman angkat. Kadang-kadang topik yang teman-teman mau angkat itu belum tentu teman-teman mampu untuk menulis dan menuntaskannya. Nah, begitu pula sebaliknya, teman-teman mendapat tawaran topik dari dosen atau topik dari teman-teman seperjuangan teman-teman, tetapi belum tentu teman-teman mau. Karena itu, syarat untuk menentukan topik adalah mau dan mampu. Yang kedua adalah, selain spesifik tadi, berikutnya adalah measurable. Yang dimaksud dengan measurable adalah dapat diukur. Ini bisa dilihat dari rumusan masalah yang teman-teman tulis. Nah, rumusan masalah ini bentuknya adalah pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini yang nantinya akan dijawab melalui pembahasan, yang pembahasannya itu adalah rangkaian dari proses penelitian yang teman-teman lakukan di lapangan, yang kemudian data-data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Nah, rumusan masalah ini terjawab atau tidak, itu nanti bisa dilihat di kesimpulan. Nah, berikutnya adalah achievable. Achievable ini artinya tujuannya dapat tercapai. Nah, tujuan dari penelitian ini juga harus spesifik, harus jelas, dan menunjukkan adanya kontribusi teoretik maupun kontribusi praktis. Apa saja kontribusi teoretik? Ya, itu bisa bergantung kepada teman-teman dan hasil bimbingan teman-teman dengan dosen pembimbingnya teman-teman. Misalnya, ketika kontribusi teoretik itu berhubungan dengan pengembangan disiplin keilmuan apakah gitu. Kemudian kontribusi teoretik juga bisa menambah hazanah literatur sehingga bisa dijadikan rujukan bagi peneliti lain sehubungan dengan teori-teori tertentu. Dan kemudian berkaitan dengan kontribusi praktis ini bisa jadi berhubungan dengan sesuatu yang melekat kepada teman-teman sendiri secara praktis. Misalnya, penelitian ini memiliki kontribusi yang tidak sedikit untuk memberikan pengalaman praktis teman-teman dalam melakukan penelitian, atau bisa juga penelitian yang peneliti lakukan ini yang kemudian ditulis dalam bentuk skripsi, ini kemudian menjadikan syarat teman-teman untuk memperoleh gelar sarjana, titik-titik, dan seterusnya. Nah, jadi kontribusi teoretik dan praktik ini menunjukkan bahwa apa yang teman-teman tulis itu tujuannya tercapai atau tidak. Nah, lagi-lagi ketika bicara tentang tujuan tercapai atau tidak, ini sangat tergantung dari berhasil tidaknya teman-teman menjawab rumusan masalah tadi. Nah, kemudian berikutnya setelah spesifik, measurable, achievable, yang berikutnya adalah relevan. Relevan dari sisi teoritik dan relevan dari sisi metodologis. Pilihlah teori-teori yang relevan dengan topik yang teman-teman tulis. Nah, teori yang teman-teman angkat ini bisa mengacu kepada 3 model teori. Yang pertama adalah grand theory, yang kedua adalah middle rank theory, yang ketiga adalah applied theory. Nah, grand theory ini bicara tentang teori utama yang teman-teman gunakan, yang kemudian dibantu oleh middle rank theory dan teori-teori terapan. Nah, jangan sampai keliru teman-teman bahwa ada perbedaan mendasar antara kerangka teoritik dengan kerangka konseptual. Nah, bicara tentang kerangka teoritik, ini kita bicara tentang sesuatu kerangka teori yang kemudian digunakan untuk membahas, sementara
kerangka konseptual itu biasanya berisi konsep-konsep yang membantu untuk menjelaskan teori yang teman-teman gunakan. Nah, ini yang terjadi salah paham. Tidak hanya salah paham ini terjadi pada mahasiswa, tetapi juga di kalangan dosen pembimbing. Nah, kemudian relevan tidak hanya dari sisi teoritik, tapi juga relevan dari sisi metodologi. Relevan dari sisi metodologi adalah bagaimana teman-teman menjadikan penelitian teman-teman ini betul-betul mudah untuk dilakukan. Dan untuk mudah dilakukan, maka teman-teman harus tepat memilih jenis penelitiannya, pendekatannya, kemudian teknik pengumpulan datanya, termasuk teknik analisis data yang teman-teman akan gunakan. Nah, penelitian pustaka dengan penelitian lapangan tentu punya metodologi yang berbeda. Begitu juga ketika teman-teman memilih untuk menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan kuantitatif atau RMD, itu juga punya ciri khas pendekatan yang berbeda. Karena itu, banyaklah membaca rujukan-rujukan secara teoritik sehubungan dengan metodologi ini, dan kemudian banyaklah membaca contoh-contoh hasil riset yang sesuai dengan topik penelitian teman-teman, karena di situ ada mekanisme metodologi yang mereka gunakan yang antara satu penelitian dengan penelitian yang lain itu bisa jadi berbeda. Dan yang terakhir adalah time bound. Ini diikat oleh waktu. Skripsi yang bagus, saya selalu yakin itu bukanlah skripsi yang ditulis dalam jangka waktu yang sangat panjang tapi tidak pernah selesai. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Jadi dengan demikian, time bound ini menjadi ukuran, menjadi rencana teman-teman untuk penyelesaian skripsinya teman-teman. Gagal merencanakan sama saja merencanakan kegagalan. Karena itu, time bound ini menjadi patokan kapan teman-teman akan memulai dan kapan teman-teman akan menuntaskan skripsi yang teman-teman tulis. Semoga bermanfaat. Selamat berjuang buat pejuang skripsi.